Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Niluputu Mahaputri, di kanal YouTube saya Adira Channel dalam seri video pembelajaran untuk siswa SMK Program Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Di video pembelajaran kali ini, kita akan mengulas sedikit tentang struktur dan bagian-bagian jembatan. Jadi, video pembelajaran ini bisa kalian gunakan sebagai referensi untuk kalian yang sedang belajar tentang konstruksi jembatan pada mata pelajaran dasar-dasar program keahlian DPIB, atau untuk memperkuat pemahaman mengingat kembali tentang struktur jembatan bagi kalian yang sedang belajar pada mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Nah, semoga video ini bermanfaat. Selamat menyimak dan selamat belajar. Setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami struktur atau bagian-bagian jembatan. Sebelum lanjut, pernahkah kalian melintasi jembatan ketika bepergian? Pernahkah kalian memperhatikan apa saja sih bagian-bagian dari jembatan? Atau sudahkah kalian tahu apa sih definisi jembatan? Jembatan adalah konstruksi bangunan yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan seperti lembah, sungai, danau, irigasi, jalan kereta api, jalan melintang tidak sebidang, dan sebagainya. Struktur jembatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur atas atau upper structure dan struktur bawah atau substructure. Struktur atas adalah bagian-bagian jembatan yang memindahkan beban-beban lantai jembatan ke perletakan. Struktur bawah adalah bagian-bagian jembatan yang menyangga jenis-jenis beban yang sama dan memberikan jenis reaksi yang sama, dan merupakan struktur yang langsung berdiri di atas tanah. Struktur atas terdiri dari gelagar induk atau gelagar utama, gelagar melintang, plat lantai jembatan, perletakan atau andas, plat injak, sandaran atau parapet. Kita bahas satu persatu bagian-bagian dari struktur atas. Pertama, gelagar induk atau gelagar utama merupakan komponen jembatan yang terbentang dari titik tumpu ke titik tumpu yang lain, letaknya memanjang arah jembatan atau tegak lurus arah aliran sungai. Komponen ini merupakan suatu bagian struktur yang menahan beban langsung dari plat lantai kendaraan. Gelagar melintang. Gelagar melintang merupakan komponen jembatan yang letaknya melintang arah jembatan dan mengikat balok-balok gelagar induk atau gelagar utama. Komponen ini mengikat beberapa balok gelagar induk agar menjadi satu kesatuan sehingga tidak terjadi pergeseran antar gelagar induk. Berikutnya adalah plat lantai jembatan atau slab. Slab adalah sebuah elemen struktur horizontal yang berfungsi menyalurkan beban mati maupun beban hidup menuju rangka pendukung vertikal dari suatu sistem struktur. Plat lantai jembatan berfungsi untuk menahan beban-beban yang ada di atasnya, yaitu beban dari lapis perkerasan, beban lalu lintas, maupun beban berat sendiri dari plat tersebut, untuk selanjutnya diteruskan ke struktur di bawahnya. Perletakan atau andas merupakan komponen jembatan yang letaknya menumpu pada abutmen, yang berfungsi untuk menyalurkan semua beban pada struktur atas jembatan ke abutmen untuk selanjutnya diteruskan ke bagian pondasi. Plat injak. Plat injak adalah suatu konstruksi beton pada jalan pendekat atau oprit di ujung bibir jembatan yang berfungsi untuk meratakan beban akibat kendaraan di bibir jembatan sehingga mengurangi tekanan tanah terhadap dinding abutmen. Sandaran atau parapet, pipa sandaran, dan tiang sandaran. Parapet berfungsi sebagai pembatas antara daerah kendaraan dengan tepi jembatan
untuk pengaman bagi pemakai lalu lintas yang melewati jembatan tersebut. Sandaran juga bisa terdiri atas pipa sandaran dan tiang sandaran. Tiang sandaran berfungsi sebagai perletakan dari pipa sandaran. Selanjutnya, kita bahas struktur bawah jembatan. Struktur bawah jembatan terdiri dari abutmen, pilar, dan pondasi. Kita bahas satu persatu. Pertama, abutmen. Abutmen adalah bagian yang terletak di ujung-ujung jembatan yang menjadi tumpuan bagi struktur atas dan berfungsi untuk meneruskan beban-beban dari struktur atas ke pondasi dan biasanya juga difungsikan sebagai dinding penahan tanah. Abutmen terdiri dari beberapa bagian, yaitu plat dasar atau pile cap atau footing slab terdiri dari tumpuan muka dan tumpuan belakang. Brace wall atau tembok longitudinal yang menerima gaya horizontal akibat tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif, gaya gempa, serta menyeluruh gaya vertikal yang bekerja. Tempat sepatu atau tempat perletakan atau andas merupakan konstruksi tempat perletakan dari gelagar memanjang maupun melintang. Back wall atau parapet konstruksi dinding yang berfungsi sebagai pembatas antara gelagar dengan tanah belakang abutmen dan sebagai penahan gelagar agar tidak bergeser ke arah belakang abutmen. Yang terakhir adalah wing wall atau sayap berfungsi untuk melindungi bagian belakang abutmen dari tekanan tanah yang bekerja. Struktur bawah berikutnya adalah pilar. Pilar adalah struktur bangunan bawah yang terletak di antara kedua kepala jembatan, berfungsi sebagai pemikul seluruh beban pada ujung-ujung bentang dan gaya-gaya lainnya, kemudian meneruskan beban tersebut ke pondasi. Pilar merupakan struktur pendukung bangunan atas, biasanya digunakan pada jembatan yang memiliki bentang panjang. Berbeda dengan abutmen yang jumlahnya ada 2 dalam satu jembatan, jumlah pilar tergantung dari jarak bentangan yang tersedia, keadaan topografi sungai, dan keadaan tanah. Bentuk pilar suatu jembatan harus memperhatikan pola pergerakan aliran sungai sehingga harus diperhitungkan dengan baik kekuatan maupun keamanannya. Pilar terdiri atas pierhead atau kepala pilar dan badan pilar. Kepala pilar atau pierhead adalah bagian dari pilar jembatan yang memiliki fungsi sebagai pemikul ujung perletakan jembatan. Badan pilar merupakan dinding atau kolom pada bagian pilar jembatan yang berfungsi meneruskan gaya dari pierhead ke pondasi. Struktur bagian bawah jembatan berikutnya adalah pondasi. Pondasi jembatan adalah suatu struktur paling bawah dari jembatan yang meneruskan beban dari struktur atas dan bawah jembatan ke tanah di bawahnya. Pondasi memegang peranan yang utama terhadap kestabilan jembatan. Pondasi jembatan dapat berupa pondasi dangkal, yaitu pondasi plat atau pondasi langsung, dan pondasi sumuran dangkal. Juga bisa berupa pondasi dalam yang terdiri dari pondasi tiang pancang, pondasi tiang bor, atau pondasi sumuran dalam. Di bagian atas pondasi, khususnya pondasi dalam, biasanya terdapat pile cap yang berfungsi sebagai tempat dudukan kolom atau pilar agar benar-benar berada pada pusat pondasi dan dapat meneruskan beban dari pilar jembatan secara merata ke pondasi. Selain struktur atas dan struktur bawah, jembatan juga memiliki bagian yang disebut sebagai bangunan pelengkap yang berfungsi sebagai pengaman terhadap struktur jembatan secara keseluruhan dan keamanan terhadap pemakai jalan. Bangunan pelengkap terdiri atas saluran drainase, jalan pendekat atau oprit, talud, guide post atau patok penuntun, lampu penerangan, dan trotoar. Saluran drainase. Drainase jembatan merupakan salah satu komponen pada jembatan yang berfungsi sebagai penyalur air dari lantai jembatan ke saluran drainase jalan sehingga lantai jembatan bebas dari genangan air. Perancangan drainase yang tepat dapat memberikan manfaat bagi keselamatan lalu lintas, pemeliharaan, dan keutuhan struktural jembatan.
Oprit jembatan adalah timbunan tanah atau urugan di belakang abutmen yang dibuat sepadat mungkin untuk menghindari penurunan. Konstruksi oprit ini merupakan segmen yang menghubungkan konstruksi perkerasan jalan dengan kepala jembatan. Talud. Talud adalah dinding penahan tanah, merupakan bangunan yang berguna untuk memperbesar tingkat kestabilan tanah. Fungsi talud yang utama ialah untuk menahan tanah yang terletak di belakangnya, melindungi kondisi tanah di depannya, dan mencegah timbulnya bahaya longsor. Guidepost atau patok penuntun berfungsi sebagai penunjuk jalan bagi kendaraan yang akan melewati jembatan. Biasanya diletakkan di sepanjang oprit jembatan. Lampu penerangan berfungsi sebagai penerangan pada jalur lalu lintas jembatan agar pengendara merasa aman dan nyaman pada saat melintasi jembatan. Selain itu, lampu penerangan pada jembatan juga dapat mempercantik jembatan, apalagi jembatan-jembatan besar yang berada di daerah strategis dapat menjadi daya tarik wisatawan. Berikutnya adalah trotoar. Trotoar adalah bagian yang digunakan sebagai perlintasan bagi pejalan kaki. Pembatas ketinggian lantai trotoar dan lantai kendaraan pada jembatan biasanya ditandai dengan kastin beton atau disebut curb. Tidak semua jembatan memiliki trotoar, tergantung dari lebar jembatan serta kategori atau kelas jalan yang melewati jembatan. Nah, gimana? Semoga setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian lebih memahami struktur dan bagian-bagian jembatan. Untuk merefleksikan pemahaman kalian, yuk kita simak beberapa pertanyaan berikut ini. Oke, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini, khususnya tentang struktur dan bagian-bagian jembatan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat meskipun kita masih harus belajar dalam suasana pandemi. Masih harus belajar dari rumah. Nah, jangan lupa untuk tetap jaga diri, jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dadah!